Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Selambang di Data Science Masterclass with R. Di materi kali ini kita akan melanjutkan tema Data Science. Kita akan membahas bagaimana menguasai konsep atau teknik pipe operator sekaligus menguasai library TidyR. Dua skill ini adalah hal yang harus dikuasai sebagai seorang data scientist dan sering ditemui teknik-teknik seperti ini dan sering dipakai oleh mereka-mereka yang memang menggunakan R sebagai tools mereka. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita bahas bersama-sama. Baik, seperti biasa saya sudah buka R Studio ya. Kemudian kita akan membahas dua tema. Yang pertama adalah penggunaan pipe operator. Kemudian yang kedua adalah penggunaan TidyR ya. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu. Sebelumnya saya akan import library ya, library seperti biasa dplyr sesuai materi kemarin. Oke, saya eksekusi dulu. Nah, setelah itu saya akan menyiapkan sebuah objek. Sebut saja dataku adalah dataset dari empty cars ya, dataset bawaan di R. Oke. Kalau kita cek di sini ya, dataku terdiri dari 11 kolom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Nah, saya akan memberikan ilustrasi kapan dan apa itu pipe operator. Oke. Jadi kalau misalnya saya lakukan seperti ini ya, ibaratnya ini disebut dengan melakukan beberapa proses secara tumpuk ya. Sebut saja hasil ya. Hasil adalah pertama saya ingin memfilter ya, anggap saja misalnya apa ya, misalnya HP ya, HP yang lebih besar dari 60 misalnya ya. Jadi di sini saya tulis filter dataku dulu ya, datanya tulis dulu, kemudian HP lebih besar 60. Oke. Nah, setelah satu proses selesai, saya proses lagi. Jadi saya lakukan tambahan lagi. Saya ambil hasil dari filter sebanyak 5 buah ya. Masih ingat ya, sampel N ya. Size-nya adalah 5. Oke. Nah, setelah itu saya tambah lagi ya, di mana saya arrange, saya urutkan. Oke, masih ingat ya perintah ini ya. Kalau misalnya bingung, silahkan tonton lagi video sebelumnya membahas tentang dplyr. Saya urutkan di mana urutannya adalah descending ya, descending berdasarkan apa enaknya ya, berdasarkan HP ya, HP. Oke, kurung tutup. Maka kalau ini saya eksekusi ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Hasil adalah 5 item. Oke, kenapa 5? Karena di sini saya tulis size-nya adalah 5 dan size ini adalah bagian dari sampel N. Oke. Nah, ada 5 di mana urutannya adalah ini dia hasilnya. Descending berdasarkan HP. Besar ke kecil berdasarkan HP. Kalau misalnya ini saya ganti misalnya ya, descending berdasarkan MPG misalnya ya. MPG, maka hasilnya akan berubah ya. Anggap saja biar gampang gini ya. Biar gampang kita bandingkan ya, hasil 2 berdasarkan MPG. Saya eksekusi ya, kemudian kita sebelah-sebelahkan ya, hasil dan hasil 2 ya. Perhatikan itemnya berbeda. Oke, tidak sama karena di sini saya lakukan sampel, jadi secara random dipilih 5 baris ya. Kalau hasil diurutkan berdasarkan HP, kalau hasil 2 diurutkan berdasarkan MPG. Saya juga bisa mengurutkannya berdasarkan bukan descending ya, tapi langsung bukan dari besar ke kecil tapi kecil ke besar ya. Maka descendingnya dihilangkan ya. Oke, jadi kita mengurutkan berdasarkan MPG tapi dari kecil ke besar ya. Jadi kalau ini saya eksekusi ya, maka hasil 2 sekarang tadi berdasarkan MPG ya. Perhatikan dari kecil ke besar. Kalau mau dari besar ke kecil tinggal tambahkan descending seperti ini. Oke.
Nah, proses ini kalau dibaca itu sebenarnya agak ribet ya, karena kita mulai dari dalam ya, filter, oke, kemudian sample n, kemudian arrange ya. Kita sebenarnya bisa melakukannya one by one, satu demi satu ya. Ini hasil 2 saya hapus, nanti saya bandingkan dengan hasil 1. Anggap saja kita memulai dari A, di mana A adalah filter. Oke, jadi kita pecah-pecah. Nah, seperti ini ya. Kemudian B adalah sample n A, di mana size-nya adalah 5. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian hasil 2, hasilnya adalah arrange dari apa? Dari B, di mana descending HP. Oke, sama persis seperti atas, tapi bedanya kita satu demi satu ya. Jadi kalau saya eksekusi, hasilnya antara hasil 1 dan 2, ini saya close dulu biar refresh ya. Hasil 2 ya. Jadi hasilnya sangat mirip ya. Tentunya nilainya beda karena tadi ya random ya, ada sampel n-nya ya. Nah, kalau kita melakukan hasil seperti ini, maka lebih mudah dibaca ya, tapi tentunya ini ada kelemahan, di mana kelemahannya ini adalah menghabiskan memori komputer. Ya, tentunya untuk data yang sekecil mtcars ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak ya, apalagi kalau komputernya canggih. Tapi kalau datanya atau perintah yang kita lakukan per barisnya adalah perintah query atau proses filtering yang sangat banyak datanya, maka tentunya melakukan satu baris lagi secara terpisah akan menghabiskan memori. Nah, ada cara di mana kita bisa menggabungkan step 1 alternatif 1, kemudian di bawah adalah alternatif 2. Nah, alternatif 3 kita akan menggunakan apa yang disebut dengan alternatif 3 yang disebut dengan pipe operator. Oke. Jadi apa itu pipe operator ya? Nah, penulisannya adalah seperti ini. Jadi pertama nanti ya, jadi adalah gabungan antara alternatif 1 dan 2 ya. Penulisannya adalah pertama kita tulis datanya, kemudian ada sebuah simbol ya, persen lebih besar persen ya. Jadi ini adalah pipe operator ya, persen lebih besar persen ya, simbol. Kemudian yang kedua kita tuliskan operasi 1. Oke, ini saya copy paste saja. Operasi 2, operasi 3 dan seterusnya ya. Nah, kita di sini kan punya 3 operasi, 1, 2 dan 3 ya. Kita nanti akan lakukan sama persis, tapi kita lakukan dengan cara menggunakan simbol ini. Dan keunikan lain dari pipe operator adalah kita tidak perlu menuliskan datanya lagi. Jadi cukup sekali, tulis sekali di depan. Nah, di sini kita tidak perlu tuliskan lagi datanya. Jadi seperti ini, dataku ini tidak perlu kita tuliskan ya. Langsung saja saya contohkan. Jadi hasil 3 ya adalah dataku. Oke. Pipe operator. Kemudian saya copy, di mana dataku tidak perlu ditulis. Langsung saja tulis argumennya. Oke. Pipe operator, pipe operator lagi ya. Kemudian sampel n, tidak perlu saya tuliskan datanya, langsung argumennya. Oke. Pipe operator lagi, arrange, tidak perlu saya tuliskan datanya, langsung argumennya. Nah, seperti ini. Kalau saya eksekusi, maka hasilnya, hasil 3, kita lihat ya, sama persis seperti hasil 1, hasil 2, hasil 3 ya. Hanya saja tentunya datanya berbeda karena random ya. Perhatikan descending berdasarkan HP. Oke. Nah, cara seperti ini adalah cara yang paling sering digunakan oleh para data scientist di luar sana ya, dengan menggunakan simbol-simbol seperti ini. Tentunya ini akan sangat memudahkan dan juga membuat orang lain yang membaca skripnya juga lebih paham logika yang digunakan oleh sang data scientist ya. Data apa yang diolah, step apa yang pertama, step apa yang kedua, dan step apa yang ketiga ya. Kita juga bisa menambahkan lagi ya, jadi tidak hanya terbatas 3 ya, bisa operator
4, 5, 6 dan seterusnya ya. Misalnya kita tambahkan lagi di sini satu lagi misalnya ya, yang gampang saja, sampel n size sama dengan 2 ya. Kalau ini kita eksekusi hasil 4 misalnya, maka nanti hasil 4 akan muncul hanya 2 objek saja descending HP ya. Jadi bisa banyak ya. Oke, jadi itu adalah pengertian dan teknik menggunakan pipe operator.